Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan membahas pembacaan kita yang terambil dari Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Nah, judul perikop itu adalah Kedatangan Kerajaan Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelaknya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang dari peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun dan mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang yang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung natsar. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa Kristus satu ketika ditanya oleh orang Farisi tentang kerajaan Allah. Mungkin orang-orang Farisi itu juga sudah pernah mendengar berkali-kali dalam pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi ini dengan dua kerajaan Allah. Yang pertama dia bilang bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara kamu dan kerajaan Allah itu akan penuh pada saat kedatangannya. Yang kedua, saudara, jika kita lihat di sini, Kristus sedang berbicara tentang dua bentuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang hadir saat ini di antara mereka itu melalui Kristus sendiri. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus bertahta dalam hati kita. Kristus bertahta dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu akan memenuhi kepenuhannya nanti pada saat Kristus datang pada kali yang kedua. Maka kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah itu akan menjadi penuh dan menjadi mutlak. Nah, saudara, saat ini saudara, kalau kita lihat, berarti kerajaan Allah pun sudah ada di antara kita. Ketika kita datang ke dalam, ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, kita membuka hati kita untuk menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Saudara, orang-orang Farisi berpikir tentang kerajaan fisik. Mereka berpikir bahwa Kristus akan mendirikan sebuah kerajaan Israel yang baru, akan mengalahkan penjajah Romawi yang menjajah mereka saat itu, dan menyucikan kerajaan Yahudi, kerajaan Israel, sehingga mereka bisa menjadi sebuah bangsa yang kuat lagi, sama halnya ketika pada zaman Salomo. Tapi Kristus tidak berbicara tentang kerajaan fisik.
Kristus bicara tentang kerajaan rohani. Karena Kristus lebih tertarik untuk menguasai kehidupan kita dari hanya menguasai wilayah-wilayah. Semua wilayah di dalam muka bumi adalah milik Tuhan, dan karena itu dia menguasainya. Tapi yang Yesus ingin kalahkan di dalam dunia ini adalah dia ingin mengalahkan dosa dan kejahatan. Karena itu dia ingin menguasai kehidupan kita dan bertahta dalam kehidupan kita. Jika kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita tidak dikuasai oleh Allah, tapi dikuasai oleh hawa nafsu kita. Orang yang menolak Kristus dalam kehidupannya, maka dia dikuasai oleh hawa nafsu, oleh kejahatan. Tetapi ketika kita membuka diri menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah masuk dalam kehidupan kita, dan sebagai warga negara yang baik, kita tunduk dan taat kepada Allah kita, dan Dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan saudara? Apa yang menjadi Allah saudara? Apa yang menjadi raja dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mengikuti semua keinginan saudara dan hawa nafsu saudara? Ataukah Allah yang menjadi raja atas saudara? Saudara, hendaklah kita membuka hati kita agar Allah dapat bertahta dalam hati kita, dan kita melakukan apapun yang Allah perintahkan untuk menunjukkan kasih kita kepadanya dan ketaatan kita kepadanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah yang baik dengan membiarkan Allah bertahta dan mewujudkan kehendaknya melalui hidup saudara? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk dapat menaati semua perintah Allah. Saudara, marilah kita melatih hidup kita, melatih diri kita untuk taat kepada seluruh kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami untuk bisa merenungkan firman-Mu tentang kerajaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada kehendak-Mu, ajar kami untuk membiarkan Engkau bertahta dalam hati-hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh menghadapi dunia ini, karena Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.